Ikhwani, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman ini kita melihat provokasi-provokasi yang berada di negara kita ini. Ada kalanya orang melakukan provokasi terhadap para ulama, yang mana mereka ingin menjatuhkan ulama akhirat. Supaya apa? Supaya ia tersungkur dan malu di hadapan manusia. Bahkan provokasi ini bukanlah hal yang baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kejadian provokasi ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika iblis memprovokasi Nabi Adam agar memakan buah khuldi. Iblis mengatakan, "Ya Nabi Adam, ini adalah buah biasa. Kalau engkau memakannya, engkau tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tetapi Nabi Adam awalnya ingat, Allah Ta'ala mengatakan, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Jangan engkau dekati itu pohon, Nabi Adam dan Siti Hawa. Fatakuna minadh dhalimin. Engkau berdua, jikalau engkau mendekati pohon tersebut, akan menjadi orang-orang yang zalim. Akhirnya Nabi Adam lupa dengan pesan ilahi, dengan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbujuk dengan rayuan iblis, terbujuk dengan provokasi iblis. Akhirnya ia dan Siti Hawa memakan buah khuldi tersebut, dan provokasi iblis ini berhasil. Ketika kita melihat juga fitnah dan adu domba yang terjadi di negara kita ini, antar ulama saling bertikai, antar pedagang saling bertikai, satu sama lain saling ingin menjatuhkan, dan ini tidak asing bagi mata kita dan telinga kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11, Allah Ta'ala nyatakan, "Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim." Dan janganlah engkau taat, engkau ikuti orang yang suka bersumpah. Orang yang suka bersumpah ini merupakan orang-orang yang memiliki satu kebiasaan jelek di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit-dikit ia bersumpah dengan nama Allah. Dalam hal manapun ia bersumpah dengan selain Allah, maka janganlah engkau ikuti ia. Wala tuti' kulla hallafim mahin, dan juga orang yang saling menghina. Hammazim masya'im bin namim, dan juga orang yang saling mencela dan yang menyebarkan namimah. Ini adalah pesan ilahi agar kita menjauhi orang-orang yang ingin memprovokasi antar hubungan kita dengan sesama manusia. Dan juga pesan ilahi ini mengibaratkan kita bahwasanya kita tidak bebas dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berpikir orang yang memprovokasi kita ini kemungkinan dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang kita terima dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus ketahui bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah engkau benci kepada orang yang melakukan provokasi, tetapi bencilah terhadap sikap provokasi tersebut. Karena semua orang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah. Tetapi akhlak yang buruk maka patut untuk dibenci dan dijauhi. Ikhwani, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengecam orang-orang yang melakukan namimah. Bahkan Nabi SAW telah mengutarakan, la yadkhulul jannata namamun. Orang yang mengadu domba, orang yang memprovokasi tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Dan juga dalam satu hadis Nabi, ketika Rasulullah SAW berjalan dan menemui satu kuburan umum,
Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dua kuburan ini satu sama lain saling menjerit, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, innahuma yu'adzaban. Sesungguhnya dua kuburan ini penghuninya sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, wa ma yu'adzaban. Gerangan apakah yang menyebabkan keduanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, innahu lakabir. Sesungguhnya keduanya disiksa oleh Allah taala karena melakukan suatu dosa yang dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduma fakana la yastatiru minal baul. Kata Nabi, salah satu daripada keduanya karena ia tidak menutup auratnya ketika buang air kecil atau buang air besar. Hati-hati saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke kamar kecil, ingin buang air seni atau buang hajat, hendaknya kita menutup pintu agar tidak ada yang melihat aurat kita. Wal akharu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yu'adzabu fakana yamshi bin namimah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lain, dia diazab karena menyebarkan namimah, menyebarkan satu pemberitaan yang tidak benar, maka dia disiksa karena hal tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kita menjadi orang yang disiksa karena pernah menyebarkan berita yang bohong atau menyebarkan satu provokasi terhadap sesama.